Bapak yang baik, kami bersyukur hari ini kami belajar kembali dalam pengetahuan firman-Mu dan membahas secara khusus tentang keselamatan adalah karya Allah dengan semua di dalam kemampuan, perlengkapan dari awal sampai akhir, biar Engkau yang mampu melihat segala sesuatu kelemahan-kelemahan kami, dan mulai dari kami mati secara rohani dan kami harus dibangkitkan dan hidup dalam kebenaran-Mu dan meninggalkan hidup kami yang lama dan berjuang dalam kehidupan kami dalam menikmati akan hadirat Tuhan serta firman yang kekal. Dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan jaminan kepastian hidup kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan sendirian. Dan Tuhan selalu memberikan penyertaan dan penyertaan roh penolong yang mendamping kami, yang selalu membawa kami dalam hidup kami menyukai dan selalu berkenan kepada kebenaran firman Tuhan. Tolonglah dalam segala kelemahan kami, Tuhan pimpin kami, dan Tuhan berikan pada kami satu hidup yang sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu, walaupun begitu banyak hal-hal yang kami lalui dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang memberikan kami kesetiaan-Mu dalam seluruh hidup kami, sehingga kami mampu untuk setia dalam keterbatasan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan melihat satu tampilan dulu ya. Nah, kita akan mengenal tentang istilah ordo ya. Ordo itu sebenarnya kayak urutannya, jadi susunan gitu. Ordo salutis, jadi susunan keselamatan dalam arti gitu ya. Nah, kita sudah belajar bahwa ordo salutis ini secara kata-katanya, pemilihan katanya itu di dalam Alkitab tidak ada ya, ordo salutis itu nggak ada. Tetapi jalan keselamatan itu sendiri itu jelas ada, dan itu menunjuk pada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus. Dan semua karya Kristus dan semua dikerjakan oleh Allah dari awal sampai akhir. Dan bahkan bukan hanya mengawali ya, tetapi juga menyertai dan membimbing serta memberikan kita kemampuan serta memperlengkapi kita dalam segala hal sehingga kita dimampukan. Nah, di situ arti yang penting sekali. Bahwa kita dimampukan supaya kita ini bertanggung jawab dan kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, kita semuanya. Jadi jelas sekali bahwa ordo salutis ini atau ordo salvation atau jalan keselamatan, urutan keselamatan, ini bukan bertumpu pada kemampuan dan tindakan apa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena kita tahu manusia jatuh dalam dosa, dan dikatakan dia mati di dalam dosa. Jadi kalau dikatakan mati rohani, itu ya nggak bisa apa-apa. Jadi tidak bisa melakukan, mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dikenan Tuhan, apa yang disenangi Tuhan. Dia nggak bisa, karena dinyatakan bahwa kita mati rohani dalam Roma pasal 3 ada, pasal 4 sampai pasal 5. Posisi kita adalah orang-orang yang mati di dalam rohani, kehilangan kemuliaan Allah. Dan bukan kepada kemampuan kita, karena kita sudah nggak ada kemampuan untuk mencari dan bahkan untuk membawa diri kita itu bisa selamat, itu nggak mungkin. Karena kita jatuh dalam dosa, kita hanya menantikan penghakiman, serta terakhir adalah kita akan dibawa ke dalam penghukuman Tuhan. Itu posisi kita sebagai manusia yang ditulis dalam Alkitab. Dan itu jelas dijelaskan dalam firman Tuhan ya, bahwa manusia itu tidak mungkin melakukan, mencari Allah, bertindak untuk menghasilkan keselamatan, serta menciptakan keselamatan dan mengadakan keselamatan, atau membuat jalan keselamatan sendiri. Nah, itu tidak mungkin. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, karena Allah lah yang bisa membereskan kematian rohani kita, dosa kita, dan berdampak dalam kematian kekal. Dan kita lihat bahwa unsur agamawi itu semua berpusat pada kekuatan horizontal, jadi kekuatan manusiawi. Jadi apa yang dikerjakan manusia itu bisa dilihat Tuhan, dan Tuhan kemudian bisa melihat kita tenang karena kita baik dengan Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, dan itu dihitung oleh Tuhan. Dan kita semua punya cara-cara istilahnya itu perbandingan ya. Jadi perbandingan agama, ya, perbandingan perbuatan baik kita dengan perbuatan jahat atau buruk kita, atau salah kita dengan benar kita. Nah, itu biasa ditimbang. Itu istilah agamawi, religious ya, atau dikatakan sebagai istilah hal-hal yang bersifat pengaturan manusia, agama, iman-iman yang bersifat sesama manusia. Jadi itu diatur baik secara moral, baik secara ritual agama,
dan tidak bisa menyentuh apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Jadi jalan dari atas dan jalan dari bawah itu beda. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua itu berasal dari atas. Jadi dari Allah Bapa surgawi itu, dan kemudian turun pada dia, dan dia yang bawa ke dalam dunia ini. Jadi jalan keselamatan itu hanya dalam Kristus. Perhatikan baik-baik bahwa Alkitab memberikan kita satu gambaran jelas bagaimana Yesus menyelamatkan kita, dan semua itu menjadi satu urutan yang logis ya. Jadi Yesus harus datang. Kenapa Yesus datang? Karena sudah dinubuatkan. Kenapa dinubuatkan? Karena ada perjanjian. Kenapa ada perjanjian? Karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau Tuhan tidak berjanji, Tuhan tidak menolong, itu nggak bisa. Dan ini semua berkaitan, dan ya secara logis manusia, kewajaran kita, dan itu memang terjadi seperti itu ya. Karena pikiran kita adalah pikiran Tuhan yang normal gitu ya. Jadi Tuhan menolong kita. Jadi kita kalau sudah nggak bisa mati, ya harus ditolong supaya hidup. Jadi pertama kali adalah menghidupkan orang yang mati. Nah itu tugas keselamatan Ordo Salutis adalah bagaimana Tuhan menghidupkan orang yang sudah mati, yang mendapatkan hukuman atau mendapatkan semacam konsekuensi dosa, bahwa kamu pasti mati. Nah dikatakan setelah makan buah itu kamu pasti mati. Itu konsekuensinya. Nah konsekuensi dari mana? Dari Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwa kalau kamu tidak taat, kamu melanggar, dan kamu makan buah itu, kamu mati. Jadi mati itu artinya ya mati. Mati secara rohani dan juga mati jasmani juga. Mati dalam kekekalan. Jadi ini kita harus tahu ya. Jadi Ordo Salvation ini menjadi satu pemikiran serta memudahkan kita sehingga kita bisa belajar dengan baik dan dengan mudah, dengan gamblang, sehingga kita bisa tahu urutan-urutannya apa. Nah ini beberapa istilah yang kita sudah pelajari. Saya ulang sedikit. Dan kemudian kita lihat ke dalam urutannya. Urutan ini pakai bahasa Inggris ya. Nanti saya berikan bahasa Indonesianya secara perlahan-lahan gitu ya. Jadi Ordo Salvation atau dikatakan di Order of Salvation atau Ordo Salutis itu dimulai dengan ini secara mulai keselamatannya ya. Mulai dari keselamatannya itu dimulai dengan pemilihan, election. Jadi pemilihan umum gitu kan, namanya election, general election. Jadi pemilihan, dimulai dengan pemilihan berasal dari mana? Ayatnya ada, 2 Tesalonika 2 ayat 13, Efesus 1 ayat 3 dan 4. Dan kemudian dari election itu baru dipanggil. Ini secara pemikiran ini ya, secara pemikiran hidup manusia ya. Jadi dipilih oleh Allah. Bagaimana Allah memilih? Allah memanggil orang-orang itu, dipanggil semua, dan yang menerima itu kemudian percaya dan mendapatkan anugerah Allah, dan diberi kemampuan untuk percaya, untuk mengaku, kemudian diberikan lahir baru, regeneration, lahir baru. Dan setelah regeneration apa? Setelah dia dilahir barukan, dia bisa bertobat. Dan dia bisa bertobat, kemudian dia bisa mendapatkan hidup yang dibenarkan oleh Allah. Nah, dalam urutan tertentu justification ini mendahului regeneration ya. Jadi beberapa pemikiran itu secara garis Allah ya. Ini kan garis manusia, cara berpikir manusia. Kalau dari Allah itu pembenaran itu dilakukan oleh Allah, dan semua itu di dalam satu kesatuan. Jadi ini bukan urutan waktu ya sebenarnya. Ini urutan di dalam seluruh karya Allah, dan bisa urutannya itu bisa pindah-pindah. Ya, urutannya bisa pindah-pindah. Tetapi kita berpikir secara wajar, berpikir secara manusia. Dan setelah dibenarkan atau pembenaran, maka manusia mendapatkan status baru. Statusnya apa? Diangkat, diadopsi menjadi anak-anak kerajaan Allah. Jadi kita menyebut Allah sebagai Bapa. Nah ini di sini, adopsi. Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu doa Bapa. Jadi kita anak-anak. Jadi Bapa kita di surga. Dan setelah diadopsi, apa yang terjadi? Bahwa kita hidup seperti anak-anak kerajaan Allah, dan barulah kita bisa dengan pembenaran, pertobatan, lahir baru, serta menerima panggilan itu, kita baru disucikan, dikuduskan. Jadi urutannya. Disucikan, dikuduskan. Nah, waktu kita disucikan, dikuduskan, kita harus bisa hidup, dan kita harus punya kekuatan, keteguhan, dan tidak mau ikut dunia ini, ya dikuduskan itu. Maka Tuhan memberikan kita satu kekuatan, kemampuan disebut sebagai kemampuan perseverance, untuk bertahan, untuk tetap setia, ya. Jadi untuk tetap setia bertahan. Nah, itu disebut sebagai perseverance. Orang-orang yang tekun, yang taat dan terus teguh gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya kita mendapatkan kemuliaan, dimuliakan oleh Tuhan.
Jadi glorification, pemuliaan dari Allah. Nah, ini ayatnya ada semua ya. Nah, kita akan bahas beberapa hal yang penting. Jadi urutannya didengar dulu. Jadi dipilih, dipanggil, terus kita mendapat panggilan, firman kita terima, dan kita lahir baru. Ya, lahir baru, kita bertobat. Nah, urutan gitu kan. Kenapa bisa bertobat? Karena kita mendapatkan pembenaran dari Allah, dibenarkan oleh Allah, dan kita bisa bertobat. Baru setelah itu kita mendapatkan status anak-anak kerajaan Allah. Dan kita disucikan hidup seperti anak kerajaan Allah. Itu sanctification. Setelah itu apa? Ya kamu harus bertahan, kamu harus terus bertahan dan terus memelihara imanmu dan tekun setia. Itu namanya perseverance. Ya. Dan hasilnya apa nanti? Nah, kita dimuliakan dengan kemuliaan Kristus bersama-sama pada akhir zaman. Ya, ini urutannya. Oke. Nah, kita akan melihat. Kita akan melihat satu pemikiran yang harus kita terima ini ya, pemikiran yang kita terima. Apa itu? Yaitu kita harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, dan bukan hanya sumber ya, tapi Dia yang menentukan, yang menetapkan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu, termasuk apapun, dan Dia tahu segala sesuatu. Nah, ini kalimat ini penting sekali di dalam Amsal, kita baca Amsal ya. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Demikian punya firman Tuhan. Tuhan telah menjadikan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi Dia menjadikan apapun gitu ya. Termasuk di dalamnya orang-orang diciptakan Tuhan dan orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang di dalam hidup dalam kegelapan, itu juga sama. Itu sudah di dalam pengetahuan, penetapan, penentuan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak berbuat dosa. Jadi dengan kedaulatan Dia mengerti manusia akan jatuh dalam dosa, di mana dosa itu bisa ada, dan semua itu di dalam seluruh rencana, ketetapan, dan alurnya, itu tujuannya, itu ditetapkan oleh Tuhan semua. Ini jelas segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Nah, siapa yang bikin tujuan masing-masing adalah Tuhan. Ya, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi Tuhan itu, kenapa ada orang fasik? Ya karena ada hari malapetaka, dan Tuhan menciptakan bumi, surga, dan neraka, gitu kan? Untuk apa? Ya untuk menghakimi, mengadili orang, dan Dia Tuhan yang adil. Jadi di sini kita tahu bahwa ada jahat, ada baik, dan semua jahat dan baik dari mana? Terang dan gelap dari mana? Nah, Yesaya 45 ayat 7 dengan jelas menuliskan ayat ini ya, Yesaya 45 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Saya bacakan supaya kita tahu dari ayat yang ke-5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya pasal 45 ayat 5. Kecuali aku tidak ada Allah. Nah, ini kalimat orang-orang Islam itu sama menggunakan tidak ada Allah lain selain Allah. Ya, itu la ilaha illallah itu kan. Nah, itu sama. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun kau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Jadi segala sesuatu itu, termasuk bagaimana ada orang yang jahat, seperti Fir'aun, seperti Nero, seperti itu semua adalah Tuhan yang terbitkan, Tuhan yang menciptakan orang-orang itu, bukan menciptakan pendosa-pendosa itu dalam arti bahwa Tuhan menciptakan dosanya, bukan. Orang itu diciptakan dan dia melanggar, dan itu tanggung jawab dia, ya, bukan tanggung jawab Tuhan, walaupun semua adalah pengetahuan Tuhan. Dengan jelas dikatakan, aku telah mempersenjatai engkau sekalipun kau tidak mengenal aku. Semua orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap. Menjadikan terang, seluruh terang artinya kebaikan-kebaikan, dan yang menciptakan segala sesuatu yang melanggar dalam kondisi hal-hal yang demikian tidak bisa diterima. Nah, itu di dalam kontrol Tuhan. Jadi kalau dia, kenapa ada Fir'aun? Ya Tuhan ciptakan Fir'aun. Kenapa Fir'aun bisa jahat seperti itu? Itu tanggung jawab Fir'aun. Dan kok bisa dia jahat? Ya Tuhan tarik semua kasihnya. Jadi gelap itu apa? Tidak ada terang. Jadi Tuhan punya hak untuk menarik terang dan langsung jadi gelap. Jadi menjadikan terang dan menciptakan gelap. Kenapa? Karena terangnya itu dicabut, ya gelap yang ada. Jadi orang jahat itu berasal dari mana? Karena tidak ada kebaikan dari Tuhan. Tidak ada belas kasihan, tidak ada moral yang Tuhan berikan. Nah, manusia jadi jahat. Ya, oke. Yang ke-8.
Dikatakan di sini ya, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur, dan yang menciptakan nasib malam. Ini jelas. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan, akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Ini jelas sekali. Jadi kenapa orang Israel menderita? Karena Tuhan yang menyatakan menghajar mereka. Supaya apa? Supaya orang Israel menghormati Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan bersandar pada Tuhan, dan kemudian Tuhan ubahkan semuanya, dan Tuhan limpahkan berkat pada mereka. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi kita juga harus sadar bahwa dalam hidup kita itu kadang-kadang kita bisa menyeleweng, bisa melakukan banyak hal yang mungkin lebih buruk daripada yang dipikirkan oleh orang. Nah, Roma pasal 9 ayat 21, ini hal-hal yang penting ya, saya bacakan. Roma 9 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Tanah liat ya. Jadi tanah liat itu kan kita lihat, ya tanah lempung gitu kan, tanah liat yang dibentuk untuk macam-macam itu kan, yang bisa dibentuk untuk alat-alat dapur itu. Perhatikan, apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari segumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai untuk guna tujuan yang biasa atau yang binasa. Itu semua tujuannya ditentukan oleh siapa? Tuhan. Amsal 16 ayat 4 tadi. Jelas ya. Jadi katanya, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya, nah ini ditonjolkan apa? Murkanya, kemarahan yang besar itu. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Jadi Allah itu bukan membinasakan sembarangan, dia sudah menunggu. Tetapi ketetapan bahwa akan dibinasakan, itu sudah ditetapkan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan pada orang itu untuk datang dan bertobat, termasuk Yudas. Ya, Yudas dan raja-raja yang bengis-bengis, yang jahat-jahat semua itu. Mereka melihat ada Sadrak, Mesat, Abednego, ada Darius, ya kan, ada Daniel, ada semua. Dan pembesar atau semuanya melihat itu semuanya. Untuk melihat apa? Kesaksian tentang kuasa Allah. Mereka nggak bertobat. Mereka tidak datang pada Tuhan menyembah kepada Allah Yahweh, Yehova itu kan. Nah, itu di situ. Jadi kita tahu bahwa Tuhan yang menjadikan semuanya, menciptakan semuanya, menetapkan semuanya, dan yang memilih semuanya. Ya, jadi semua dari Tuhan. Kita tahu ini. Nah, perhatikan di ayat ini ya. Jadi jelas sekali bahwa dalam Roma pasal 9 itu Tuhan itu seperti tukang periuk dan kita semua seperti tanah liat. Dan sudah ditentukan mana yang mulia, mana yang biasa, dan mana yang dibinasakan. Yang mendapatkan murkanya dan kemudian dibuang dalam api neraka atau lautan api. Saudara, ini sesuatu yang mungkin kita anggap sesuatu yang sulit diterima. Tetapi di hadapan Tuhan, nggak ada yang sulit. Karena Tuhan itu tahu segalanya. Dan dia bijaksana. Maha bijaksana. Jadi kalau saya dipilih, aduh kasihan nggak dipilih Tuhan ya, saya orang Kristen, kenapa yang lain? Saudara-saudara nggak bisa nuntut itu. Kenapa? Karena semua sudah ditetapkan tujuannya oleh Tuhan. Kita tinggal berdoa. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, coba kita lihatin. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bacakannya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang 7. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita tahu bahwa keselamatan itu adalah sesuatu bukan yang direparasi, bukan diperbaiki tingkah laku kita, tetapi diubahkan. Ya, diubahkan. Asalnya apa? Bahwa manusia baru kita itu adalah sempurna. Manusia baru kita itu tidak bisa berbuat dosa, karena di situ Allah menciptakan dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus, dan manusia baru kita itu manusia yang sempurna. Nah, daging kita ini, manusia lama kita itu yang terus berperang sampai akhirnya kita mati dalam daging kita, dan barulah kita bertemu dengan Tuhan dengan tubuh yang sempurna yang tidak bisa berdosa lagi dan tidak bisa mengingini dosa lagi karena sudah tidak ada lagi ya, hal-hal seperti itu, dosa dan semuanya, dan semua sempurna di surga. Dikatakan
menjadi ciptaan baru. Dan yang penting di sini apa? Hal-hal yang telah berlalu dikatakan demikian. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, ini penting sekali. Oke, nah kita lihat ayat-ayat yang menyatakan bahwa keselamatan itu dari kita, kekuatan kita, pekerjaan kita, atau jasa kita, atau berkaitan dengan minimal sedikitlah dari kita, sehingga kita bisa menentukan, dan paling tidak itu ya kita menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ini paling tidak. Jadi ada andil kita lah di dalam keselamatan. Nah, apa kalau kita membuka andil manusia dalam keselamatan? Jawabannya, saudara, tidak ada satu kata Alkitab yang memberikan tanda petik jasa manusia yang berkolaborasi, bekerja sama dengan Tuhan, sehingga bisa mendatangkan dan menyelamatkan manusia itu sendiri. Nah, itu tidak ada. Ya, oke, kita baca. Di mana buktinya? Nah, ini ayatnya. Efesus pasal 2, ayat yang dari ayat yang ke-8 ya. Perhatikan baik-baik. Sebab, nah ini sebab ini kan dasar ya. Sebab, karena. Nah, sebab dan karenanya itu mirip bahasa Indonesia ini agak ditambah-tambah sedikit gitu. Sebab karena kasih karunia, atau karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi kasih karunia itu siapa? Yaitu Kristus. Kasih Kristus, kasih karunia yang mewujudkan semua karunia itu adalah Kristus. Jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya jelas ya. Jadi iman saya yang menyelamatkan atau kasih karunia menyelamatkan saya? Jawabannya kasih karunia. Iman saya itu mengafirmasi. Jadi bukan iman saya yang menyelamatkan saya, tetapi kasih karunia itu yang membuat saya memiliki iman, dan kita bisa menerima iman, dan iman lahir dari diri saya karena kasih karunia ini, karena firman Allah ini, dan saya bisa percaya. Jadi dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh apa? Oleh iman. Jadi oleh iman ini bukan iman yang menentukan, tapi bukan penyebabnya, tapi ini merupakan satu jalannya bahwa Allah memberikan iman pada saya untuk menerima kasih karunia itu. Jadi saya yakin menerima. Nah, itu iman. Jadi iman saya, keyakinan saya tidak menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan saya apa? Kasih karunia. Dan waktu kasih karunia saya terima, lahirlah, karena saya mendengarkan janji Tuhan, iman lahir dari pendengaran. Jadi waktu saya mendengarkan kasih karunia itu, saya menerima dan saya mendapatkan lahir iman saya. Jadi iman saya ini dilahirkan oleh apa? Oleh kasih karunia, oleh keselamatan. Jadi iman ini bukan melahirkan keselamatan, tapi iman ini adalah dilahirkan karena adanya keselamatan. Jadi kita harus tahu ini ya. Jadi ini jelas sekali ya. Jadi kata-kata jelas dan urutannya juga sangat wajar gitu. Dikatakan sebab oleh kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi iman itu sendiri yang kita terima, itu bukan hasil kita, bukan ciptaan kita. Itu adalah hasil kasih karunia yang melahirkan iman kita, memberikan anugerahkan iman kita, sehingga kita kemudian bisa tahu bahwa itu karena jasa, bukan usaha saya, usaha Tuhan. Bukan jasa saya, jasa Tuhan. Bukan perbuatan saya, perbuatan Tuhan. Dikatakan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anugerah Allah. Dan 9 ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus. Itu bukan hasil. Nah, perhatikan saya. Jadi pekerjaan saya, perbuatan baik saya, tidak menghasilkan, membuahkan keselamatan. Atau membuahkan iman. Enggak. Tapi itu anugerah. Jadi dikatakan di sini, itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau saya merasakan, keselamatan dari saya berbuat, pasti kita memegahkan diri, kita merasa lebih baik dari orang lain, kita merasa kita lebih benar. Kenapa? Karena saya bisa melakukan itu, dan saya bisa berbuat baik. Dan kemudian kita ukur semuanya secara pikiran-pikiran matematika, dihitung secara matematis, dan berapa banyaknya ditimbang-timbang gitu kan. Dan ini orang baik, ini orang buruk. Nah, kemudian menjadi kacau lah kebenaran dan kebaikan itu. Kenapa? Karena yang mengukur manusia, bukan Tuhan. Jadi kalau kebenaran, kebaikan diukur karena perbuatan baik seseorang, itu belum tentu benar.
kebaikan yang banyak belum tentu menyatakan kebenaran. Tapi kebenaran itu pasti menyatakan kebaikan-kebaikan. Jadi perbuatan baik kita belum tentu menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu terikat dengan kekudusan Tuhan. Terikat dengan keadilan Tuhan. Sedangkan kebaikan manusia itu sangat relatif. Dilihat secara agama, tapi tidak bisa sempurna. Kenapa? Karena kebaikan manusia yang tidak menyelamatkan pasti tidak sempurna. Jadi termasuk perbuatan keagamaan kita, berpuasa, berdoa, itu pasti runtuh semuanya. Kenapa? Karena tidak menyelamatkan kita. Tidak bisa menghasilkan keselamatan. Jadi kalau agama-agama bisa menghasilkan keselamatan, itu keselamatan yang dihasilkan adalah bukan keselamatan kekal, bukan keselamatan selama-lamanya permanen, tapi itu sementara. Kenapa? Karena perbuatan baiknya sementara. Tapi kalau Kristus melakukan perbuatan taat sampai tuntas dan dia mati di kayu salib, dan dia dikatakan, inilah anakku yang kukasih, akulah berkenan, dan aku begitu menyayangi dia, dan dia mati di kayu salib, sempurna. Tidak ada dosa, tidak ada perbuatan kesalahan apapun, dan tidak ada ketaatan apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan dia menyerahkannya dengan sempurna. Dia taat dengan sempurna. Nah, itu dikatakan adalah, bukan karena jasamu, jangan kamu membanggakan diri. Jangan kamu memegahkan diri. Dan tidak ada orang bisa memegahkan diri. Ya, itu sangat jelas sekali. Nah, kita juga baca dalam Roma pasal 5, ayat 1 dan 2. Roma pasal 5, 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita dibenarkan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus dan kita mendapatkan damai sejahtera. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Jadi siapa yang membuat kita mampu memasuki hidup kekal di surga, masuk kerajaan Allah? Dia yang memberikan kepada kita satu jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, ini ujung terakhirnya, kemuliaan Allah. Tadi kan order salvation ada kan? Jadi dipilih, kemudian diselamatkan, dibenarkan, kemudian dikuduskan, dimuliakan. Dikatakan menerima kemuliaan Allah. 3. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, penderitaan yang kita alami karena Kristus itu, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, ketekunan, tahan uji, itu semua dalam satu kesatuan nilai yang terakhir, yaitu perseverance of the saint. Jadi kemampuan orang-orang memelihara iman, berteguh di dalam iman, bertahan dalam iman. Itu perseverance of the saint. Jadi itu kemampuan kita bertahan dalam segala kelemahan kita, ketekunan kita. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Nah, ini urutannya semua ya. Jadi kita belajar ini. Terus kita lihat Roma pasal 11 ayat 6. Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, nah sekali lagi, terjadi karena apa? Karena kasih karunia. Jadi keselamatan kita ini di dalam Alkitab dari awal sampai akhir jelas-jelas adalah karya Allah. Keselamatan itu adalah Allah dan bukan kita. Dalam Perjanjian Lama nanti saya buktikan itu ya, itu ada di situ. Banyak sebenarnya, tapi saya ambil beberapa ayat. Dikatakan di sini ya, di dalam Roma 11 ayat yang ke-6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jelas ya? Bukan lagi karena perbuatan. Perbuatanmu bukan menghasilkan keselamatan. Tapi perbuatan baikmu itu hasil dari engkau menerima keselamatan. Ya, jadi beda. Beda asal-usulnya, sebab akibatnya, muasalnya, dan mengalir kemana, itu beda. Jadi semua agama dari perbuatan menghasilkan keselamatan. Kalau kita, keselamatan karunia Allah, anugerah Allah dalam Kristus dan melalui Kristus, kita menerima itu, dan kemudian di dalam sukacita kita sudah lahir baru, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, dan kita sudah dimerdekakan, dibenarkan, maka di situ kita melahirkan kehidupan kita yang mengampuni orang, mengajar orang, dan semua di situ itu mengalir, dan kita mendapatkan kenan dari Tuhan. Kenapa? Karena bukan kita, tubuh kita, dosa kita, tapi manusia baru kita yang berjalan, yang mengerjakan semua itu. Ya, ini sesuatu yang sangat bagus dan sangat indah.
Oke, ayat yang ke-7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain yang telah tegar hatinya, seperti ada tertulis. Nah, dikatakan yang jelas ini ya. Allah membuat mereka tertidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada sekarang ini. Jadi orang Israel kenapa gak dengar sekarang? Karena Tuhan menetapkan mereka untuk tidak dengar. Aneh, saudara ya. Bangsa Israel sudah keras hatinya, dan kemarin saya melihat ada orang survei ya, hampir 10.000 orang Israel ditanya ya, tentang Yesus. Satu, tentang Mesias Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Yang kedua, tentang perjanjian baru. Dan mereka tidak terima semua. Hampir semuanya, puluhan ribu itu yang terima cuma beberapa ratus. Yang bisa, oh ya saya kenal, ada perjanjian baru. Dan mereka kebanyakan, I'm Israel, I'm Jews. Saya tidak tahu apa itu perjanjian baru, apa itu Matius, Lukas. Karena itu bukan agama saya. Saya tidak mau baca. Terus dikasih Alkitab oleh, ini mau nggak baca? Nggak mau saya. Karena saya nggak membutuhkan itu. Ditanya nama Yesus juga sama, Mesias. Jadi orang Israel sampai sekarang ini, hatinya itu melawan Tuhan dan tidak taat. Dan Tuhan juga sudah menetapkan itu. Untuk apa? Membuka keselamatan bagi bangsa lain. Jadi ini jawabannya. Memberikan mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, dan mereka tegar tengkuk. Supaya apa? Supaya kamu lihat bahwa kamu dapat keselamatan karena bangsa Israel itu ditutup oleh Tuhan. Matanya, hatinya, dan pendengarannya, telinganya ditutup oleh Tuhan. Sampai hari ini. Dan baru nanti di akhir zaman, bangsa itu akan diberi kesempatan oleh Tuhan. Jadi yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian jadi yang terdahulu. Jadi bangsa Israel ini yang di depan nanti dia jadi terakhir. Yang bertobatnya nanti kan. Dan itu semua karya Allah, bukan karya kita. Karena Tuhan yang menetapkan. Dan ini satu yang kita terima ya. Jadi tidak bisa kita apa-apain. Oke, dalam Roma pasal 3 sekarang. Ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia dibenarkan oleh iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman. Nah, sekali lagi karena iman itu bisa membuat kita berpikir tentang Kristus, menerima apa yang dikerjakan Kristus, dan itu iman. Dikatakan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus bagi kamu yang percaya, sebab kita semua dibenarkan oleh karena Kristus, oleh karena karunia keselamatan dalam Kristus. Mengapa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu ayat 23-nya. Jadi kita sudah nggak bisa, dan kita harus diberi karunia itu, diberi kemampuan untuk mata terbuka. Seperti bangsa Israel yang tertutup, telinganya nggak mau buka, matanya nggak mau melihat, dan hatinya begitu keras gitu kan, dan tegar tengkuk. Tapi kamu akan diberikan supaya kamu bisa melihat, kamu bisa mendengarkan, kamu bisa menerima, dan kamu bisa lembut hati. Nah itu di sini. Nah, bangsa Israel nggak dibuka oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus datang sama. Visinya apa? Bangsa-bangsa lain dulu. Karena kamu diundang, kamu datang, maka undangan diberikan pada bangsa-bangsa lain. Undang semuanya orang, ayo datang semuanya. Ya, di situ. Jadi kita bersyukur jika kita bisa menerima hal ini. Oke, Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan perbuatan. Hukum Taurat, perbuatan baik, moral, enggak pernah. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi jelas ya. Dikatakan di sini. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi seluruh moral kita, seluruh perbuatan baik kita, seluruh tanda petik, semua itu orang-orang melihat bahwa kita ini orang yang bermoral, kita berdermawan, orang yang baik, orang yang mengasihi, seperti itu. Itu semua di hadapan Tuhan adalah semua orang-orang berdosa. Kenapa? Karena mereka perbuatan baik mereka tidak sempurna, tidak benar, dan tidak suci, tidak kudus. Karena Tuhan sempurna. Jadi kebenaran kita perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, itu standarnya adalah bukan ukuran manusia, tapi standarnya Tuhan. Kalau Tuhan standarnya, maka tidak ada satu orang yang bisa dilihat oleh Tuhan, yang bisa membenarkan diri, yang bisa berbuat baik, yang sempurna.
Nah, di situ bahkan Taurat pun itu menyatakan bukan kamu sempurna, tapi kamu adalah orang berdosa. Fungsi Taurat menuntun orang menuju pada Kristus, menuju pada hukum kasih Tuhan. Jadi hukum Taurat itu adalah satu kekuatan Allah untuk menggiring manusia supaya manusia bertobat menerima hukum kasih. Agama juga sama. Agama itu menggiring orang harusnya untuk apa? Mencari Allah yang benar. Fungsinya sebenarnya itu ya, termasuk moral kita, hati nurani kita. Oke, kita sudah melihat ini bahwa jelas sekali di dalam pasal 16, pasal 2 ayat 16 Galatia dikatakan dengan jelas. Ayat 17. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Jadi saya sudah percaya, tapi kok saya tetap berdosa? Apakah Yesus pelayan dosa? Tidak. Kenapa tidak? Ini jawabannya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Jadi waktu saya melakukan kebenaran di dalam perbuatan baik saya tahu saya lemah. Tapi bukan ukuran kelemahan saya, tapi ukurannya adalah Kristus yang memberikan pada saya kesempurnaan itu. Jadi kita melakukan hidup kita, menjalankan kehidupan kita sehari-hari, saudara, itu standarnya adalah bukan standar dunia, tapi standarnya adalah Tuhan. Tuhan yang rela mengampuni kita, Tuhan yang rela menerima kita, Tuhan yang sempurna menerima ketidaksempurnaan kita, dan itu adalah anugerah. Jadi dalam setiap kita menjalankan keselamatan, perbuatan baik kita, mengingatkan betapa sempurna mulianya Tuhan dan begitu berjasa Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak sempurna, daging saya ini melawan terus, dan roh saya ini dilahirbarukan oleh Tuhan, tahu, dan kita bisa melihat Kristus memandang dia dengan iman kita. Oh Tuhan tolong saya, dan di situ berjalan terus. Nah, saudara, itu disebut sebagai orang-orang yang dikuduskan, yang bertekun dalam iman, dan akhirnya bertahan dalam keselamatan. Ya, jelas sekali ya. 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi, ada dua kan? Hidupku yang kuhidupi, hidupku yang dari Allah dan yang dihidupi itu, dulu saya mati, sekarang saya hidup. Dan hidup Kristus yang menghidupi saya. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau ada kebenaran dalam perbuatan manusia, ada kebenaran dalam agama, ngapain Yesus mati? Nggak ada gunanya. Bagi orang Kristen, Yesus mati adalah kunci keselamatan bagi kita semua. Ya, kunci keselamatan. Tapi bagi orang lain, kunci keselamatannya apa? Saya, bukan Tuhan, tapi saya. Nah, ini menjadi satu dasar bagi kita untuk melihat semua keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, dan betul-betul bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena jasa kita. Ya, ini banyak ayat yang lain. Oke, kita baca dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Ya, ini perjanjian baru semua, perjanjian lama kita lihat. Dalam perjanjian lama, Mazmur 98 ayat 1 dan 1-3 ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan, perhatikan, ia, Tuhan Allah Yahweh, telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan lengannya yang kudus. Jadi siapa yang mengerjakan keselamatan dalam perjanjian lama? Bukan imam-imam. Mereka hanya mengerjakan apa yang Tuhan minta. Mereka tidak bisa menyelamatkan kita. Mereka pun perlu diselamatkan. Mereka perlu binatang korban untuk menebus dosa mereka. Imam besar itu baru menjadi wakil umat, jemaat untuk berhadapan dengan Tuhan dan membawa binatang korban lagi. Jadi imam itu 2 kali, untuk dirinya dan untuk umatnya. Dia melakukan ritual 2 kali. Ya, dalam satu kesatuan ritual yang besar itu. Dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya. Jadi keselamatan dari siapa? Dari Tuhan, berasal dari Tuhan, dan semua itu bersumber dari Tuhan. Karena Tuhan yang memperkenalkan keselamatan, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap umat Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Wah, ini mantap sekali. Mazmur 98 ayat 1-3
jelas sekali perjanjian lama keselamatan bukan karena ritual, bukan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan di dalam tradisi-tradisi dan membawa binatang, itu tidak menyelamatkan. Itu menyatakan bahwa mereka menerima janji-janji keselamatan, dan semua ritual itu hanya lambang dan tidak menyelamatkan. Hukum Taurat itu Kristuslah wujud dari hukum Taurat. Jadi ini dikatakan dengan jelas. Ya, oke. Yang lainnya nanti dibaca sendiri ya setelah ini, dan saya akan bahas Filipi pasal 2 yang sebagai konsentrasi kita hari ini. Nanti saya ulang di hari Sabtu ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Nah, Saudara perhatikan. Nanti kita belajar secara teknis, tapi saya usahakan saya menjelaskan secara secara wajar lah, umum dan sederhana gitu. Nah, ini ada 2 ayat ya, saya bacakan. Tetaplah kerjakan keselamatan. Jelas sekali keselamatan kita yang bertanggung jawab, kita yang kerjakan. Ada dari pihak kita mengerjakan. Apakah itu kita yang menentukan? Nah, kita lihat. Tadi ayatnya sudah kita lihat bahwa bukan kita, bukan jasa perbuatan kita, bukan kita. Jadi, kerjakan keselamatan. Waktu saya kerjakan keselamatan, bukan untuk mencari dan menemukan, menggapai keselamatan. Bukan, Saudara. Tapi untuk mengerjakan keselamatan itu sendiri. Jadi bisa ngerti ya, kerjakanlah keselamatanmu, bukan mengerjakan keselamatan. Ya, kerjakan artinya diperintahkan yang sudah ada, dan Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan ini ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Minggu lalu saya bahas ini, takut dan gentar. Dan dikatakan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena, nah ini menjadi dasarnya. Sebab itu, karena Allah lah, jelas kan? Allah lah. Jadi Allah itu menunjukkan bahwa Allah semua yang menggerakkan, Allah semua yang menjadi penyebabnya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, maupun kerja. Kamu mengerjakan. Ya, ini artinya kerja sebenarnya. Ya, kata kerjanya itu present indikatif aktif. Kamu melakukan pekerjaan, mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut, nah perhatikan, menurut kerelaannya. Jadi kita mengerjakan itu bukan karena mau kita, tapi menurut kemauan dia. Dia memberikan apa pada kita, memberikan kekuatan apa pada kita, dan bagaimana kita menghadapi semua kelemahan kita. Tuhan yang mengerjakan, dan yang menurut apa? Kerelaannya, kemauannya. Apa ya, seperti orang itu, dia mau apa, dia kasih. Jadi bukan bergantung pada menurut kerelaan saya, menurut hati saya, bukan menurut kerelaan hati Tuhan. Ya, oke. Nah, kita bahas ini. Kata-kata katargasestai ya, atau ergo. Kata ergosestai disebut dan dijadikan satu kata katargasestai atau katargasestai. Dikatakan itu bentuknya adalah, saudara, itu kata kerja ini adalah mengandung 2 unsur. Unsur apa? Bahwa kita bentuknya adalah kita sekarang, dan kita diminta untuk mengerjakan apa yang sudah ada, namanya middle pasif. Jadi kita mengerjakan yang sudah dikerjakan. Nah, itu middle pasif. Yesus dibangkitkan, dan Yesus membangkitkan diri, gitu kan. Nah, ayatnya secara membangkitkan diri, secara ayatnya itu tidak ada. Yesus membangkitkan diri nggak ada, karena dia manusia yang harus dibangkitkan, betul kan? Tetapi di situ pakai middle voice. Kenapa middle voice? Karena Yesus dibangkitkan, dan dengan kuasa Bapa itu, dia punya keilahian, dan dia mampu membangkitkan diri. Nah, termasuk kita di sini. Katargesestai itu sama. Jadi waktu kita mengerjakan, kenapa kita mau mengerjakan? Kerjakanlah. Jadi saya mengerjakan apa? Yang sudah Tuhan kerjakan bagi saya. Karena Allah lah yang mengerjakan. Jadi dasarnya apa? Saya mengasihi orang-orang. Saya mengasihi orang berdosa. Saya mengampuni orang. Kenapa saya mengasihi? Kenapa saya bisa mengampuni? Karena Allah lah yang mengasihi saya dulu. Allah lah yang bekerja mengasihi saya dulu. Allah yang bekerja mengampuni saya dulu. Allah yang bekerja memberikan kesetiaan pada saya. Jadi di sini kita lihat, ini loh bedanya agama Kristen dengan iman Kristen dengan iman agama lain. Apa bedanya? Bahwa semua bersumber pada Tuhan, dan Tuhan
serahkan dan Tuhan memampukan kita untuk mengaktifkan gitu ya, untuk diberi kemampuan untuk apa? Kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan yang dimaui oleh Allah. Sebab Allah yang mengerjakan dalam diri kamu kemauan, kehendakmu, hatimu, sampai semua perbuatan-perbuatanmu. Jadi ini seperti pohon, kemudian mengeluarkan buah. Nah, buah itu, kalau kita lihat, buah itu berasal dari mana? Dari pohonnya. Dan semua pohon berasal dari buah, kan? Pohon berasal dari buah berasal dari pohon, dan pohon itu kemudian menghasilkan buah. Jadi tidak ada kemudian buah itu menghasilkan pohon. Nggak ada, saudara. Saudara, buah saudara tanam nggak akan bisa menghasilkan pohon. Tapi kalau benihnya kamu tanam bisa menghasilkan pohon, karena itu adalah benih. Karena benih kan. Tapi buah itu nggak bisa. Buah itu nggak bisa. Busuk dia. Ditanam pasti busuk. Nah, waktu kita lihat bahwa itu seperti satu pohon yang menghasilkan buah. Jadi ada buah yang palsu, ada yang buah yang asli. Nah, bedanya apa buah palsu, buah asli? Buah palsu kelihatannya bisa selama-lamanya, bisa kemudian tidak busuk, dan bisa terus ada di sana dan tidak berubah warnanya. Tetapi itu buah palsu. Kenapa buah palsu? Yang pertama, buah yang asli adalah buah yang punya bau yang harum, punya rasa, punya manfaatnya. Kalau kita makan, kita punya kekuatan dan kita punya vitamin di dalamnya. Tapi buah yang palsu, bagus kelihatannya, tapi nggak bisa dimakan, nggak bisa dibawa, nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena itu mematikan. Nah, sama dengan kita. Jadi seluruh perbuatan agama itu seperti buah yang palsu. Dan sepertinya indah di hadapan manusia. Sepertinya, wah ini bagus ya, bisa terus-menerus seperti itu. Tetapi sebenarnya adalah di situ kematian, di situ kebusukan, di situ satu kemunafikan, dan semua itu di sana semua. Tapi buah yang kita lihat ini, yang diproduksi oleh firman Tuhan, diproduksi oleh keselamatan, buah itu berlimpah-limpah dan terus-menerus tidak pernah berhenti. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 3-4-5. Dan buah itu selalu berlimpah, ya, dan tidak berhenti. Itu buah yang kita terima itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan di dalam kita mengerjakan keselamatan itu bukan pekerjaan yang akan menghasilkan keselamatan, akan menciptakan keselamatan, tetapi pekerjaan itu adalah hasil kita menerima keselamatan dan kita kemudian mengerjakan yang sudah Tuhan tanam, Tuhan kerjakan. Jadi katargesesta itu artinya apa? Bahwa saya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Jadi itu namanya work for. Jadi work for bekerja untuk agama-agama. Tapi kita work out. Mengeluarkan, bekerja apa yang sudah ada. Itu di-outkan, dihasilkan, dan disalurkan. Seperti buah hasil. Tapi kalau work for, kita mencari supaya kita terima di sini. Kita sudah menerima, kita salurkan. Kita menerima keselamatan, kita menerima pengampunan, kita mengampuni orang, kita melayani orang, karena kita sudah dilayani Tuhan, kita sudah dikasih Tuhan, kita memberikan kasih kita. Nah, di situ. Tapi kalau agama-agama adalah saya mencari kasih, saya mencari keselamatan. Jadi saya itu belum ada keselamatan, saya kosong. Nah, itu dikatakan seperti buah yang palsu. Tidak bisa dimakan, nggak bisa dinikmati, nggak bisa diapa-apain, dan itu adalah kematian sebenarnya. Jadi, apa yang dilakukan oleh seluruh religion atau seluruh agama-agama, seluruh kepercayaan tanpa Kristus, tanpa Allah mengerjakan di dalamnya, itu semua adalah kematian. Semua kematian. Dan tidak bisa menyelamatkan. Bahkan hukum Taurat pun Tuhan ciptakan bukan untuk menyelamatkan kita, tapi membawa kita untuk menerima keselamatan di dalam Mesias, hukum Allah yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah, kita lihat ini. Ada dua sisi ya. Apa dua sisi itu? Perintah Allah ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dari sisi waktu kita menerima pekerjaan Allah, yang pertama adalah kita dibebaskan dari seluruh ikatan belenggu dosa, kejahatan, dan kematian. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dan waktu kita menerima kematian-kematian kita, kematian Kristus yang mematikan kematian kita di dalam kematian dosa itu akhirnya membuahkan, membangkitkan kebenaran, dan membuahkan hal yang baik, dan kemudian kita dimampukan oleh Allah, kita hidup dalam kebenaran. Walaupun kita tahu bahwa daging kita dalam kelemahan.
Dan mungkin orang seling kita bisa mempengaruhi kita banyak. Dan kita bisa jatuh di dalam dosa kita, banyak hal kita lakukan. Tapi Allah akan memberikan kita kemampuan untuk melihat kembali kebenaran Allah dan kita dikuduskan. Dan itu adalah peperangan rohani dalam hidup kita. Terus bagaimana Pak saya bisa melakukan itu? Nah, di dalam ayat ini kita tahu bahwa kita mendapatkan satu kekuatan ini. Kekuatan apa? Nah ini saudara, taat. Nah kita lihat ini ya, perhatikan baik-baik. Ya. Ayat yang ke-12 saya bacakan ya. Demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah istilah taat ini adalah, saudara ada dua kata. Yang pertama, hipo ya. Hipo itu artinya hype. Jadi hype itu artinya dia menetap dan kemudian dia mendengar. Dia mendengarkan dan dia terus tidak mau bergerak di luar daripada apa yang dia dengar. Kebenaran itu yang menetap, kebenaran itu yang dia terima. Nah, itu arti taat. Taat itu apa? Dia tidak berubah posisinya dan dia tidak keluar dari kebenaran. Dia mau hidup bersama dengan Tuhan. Dia mau hidup dalam mendengarkan firman Tuhan dan menetap. Dan dia dibawa tunduk, taat, takluk kepada Tuhan. Nah, ini memakai kalimat dalam bahasa aslinya itu memakai kalimat auris, bentuknya aktif dan menunjukkan pada sesuatu yang sudah ada selamanya di sana. Jadi bentuk auris itu terjadi sekali. Jadi ketaatan orang Kristen itu bukan, waduh saya taat ya, loh kok saya nggak taat sekarang? Saya mau taat lah. Bukan, saudara. Bahwa Tuhan memberikan ketaatan kita, termasuk kekudusan kita, itu bentuknya adalah bersama-sama dengan keselamatan, kita dijaminkan dan itu bergulir terus-menerus. Jadi janji Allah itu bukan setengah-setengah, bukan kemudian kamu bisa, Tuhan kemudian berikan, kamu nggak bisa, Tuhan cabut, bukan. Bisa nggak bisa, Tuhan akan membuat kamu bisa. Nah di situ, karena Allah yang mengerjakan. Jadi bukan kita, saudara. Jadi waktu kita nggak bisa kerjakan, berarti Tuhan nggak bisa kerjakan saya. Nggak bisa, kenapa? Karena aku yang mengerjakan, dan kamu nggak bisa, aku berikan kamu kekuatan Roh Kudus, firman Tuhan, dan aku bangkitkan, kamu akan melihat kebenaran, dan aku akan hidupkan kamu, memberikan kamu kekuatan, dan kamu bisa berjalan. Nah, itu janji Allah. Jadi, kita dibebaskan posisi kita, waktu kita mati, kita dibebaskan dari sisi apa? Kerjakanlah. Apa yang sudah Tuhan tanam, itu kemudian membuat kita mati, dan kita mematikan seluruh kejahatan kegelapan dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan keberhasilan kematian Kristus yang mematikan dosa kita di kayu salib, dan kematian Kristus yang mematikan dosa itu, mematikan dosa saya dan dosa-dosa orang-orang Kristen yang berjalan bersama dengan Dia, dan seluruh dosa itu dimatikan dan dikerjakan oleh Allah. Nah ini kita sudah menang. Dan waktu kita sudah menang, kita dibangkitkan, kita menghasilkan buah di dalam kebenaran Kristus yang bangkit dari kematian, dan itu menghidupkan kita dalam kebenaran. Nah ini dua sisinya. Nah sore ini sisi yang luar biasa, kerjakanlah itu ada dua sisinya. Dan apa hasilnya? Kita akhirnya menerima Roh Kudus, dan kita bisa mendengar, taat, setia, menetap, tunduk, takluk, dan terus tidak bergeming ikut Kristus. Bentuknya apa? Aorist tense. Jadi bukan cuma satu kali terus nanti jadi nggak taat lagi. Enggak. Jadi kita kalau melihat orang Kristen, wah ini orang kita sudah jatuh dalam dosa. Terus kita lihat, berarti dia sudah nggak taat. Setelah bukan seperti itu. Dia di dalam kelemahan, ketaatan yang dikerjakan Allah di dalam diri orang itu. Mungkin dia menyeleweng, mungkin dia melakukan pekerjaan apa, dia melakukan dosa. Saudara harus tahu bahwa itu pekerjaan bukan dia kerjakan dan dia mampu untuk keluar dari sana. Bukan, Allah yang kerjakan dan Allah memampukan dan Allah menarik mereka, menyadarkan dan Roh Kudus itu bahwa dia, terus kemudian dia datang kembali pada Tuhan. Jadi ketaatan itu bukan cuma hasil satu pekerjaan. Waktu kamu jatuh dalam dosa, kamu taat lagi. Jatuh lagi, kamu taat lagi. Dan terus taat, terus menerus. Nah, itu bentuk auristennya di situ. Kenapa? Kita tidak terkalahkan oleh dosa karena Kristus yang membangkitkan kita, mengampuni kita, menerima kita, dan kemudian membuat kita diberi kemampuan untuk berjalan bersama dengan Dia lagi. Seperti Petrus berjalan di atas air, terus kecemplung gitu kan, tenggelam. Terus dia melihat Kristus, dia bisa berjalan lagi. Kenapa? Karena dia bersama Kristus. Dan dia sampai ke kapal pun, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi bukan dia kerjakan. Kristus yang bersama dengan dia, dan memberikan kemampuan dia bisa berjalan di atas air. Jadi bukan dirinya. Dan itu bagus sekali. Ilustrasi Petrus berjalan di atas air yang kemudian jatuh tenggelam,
Dan dia minta tolong pada Tuhan Yesus, dan Tuhan angkat, dan dia berdiri berjalan lagi di atas air bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tidak jatuh ke air lagi. Pada waktu itu ya. Tapi setelah itu ya jatuh lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan. Nah, seperti kita sama. Jadi kebangkitan Kristus, kebangkitan kita dalam kematian, dalam semua dosa-dosa kita, itu semua dijamin oleh Tuhan. Dan dilakukan oleh Tuhan sekali untuk selamanya. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, kita tahu jaminan Tuhan. Kita jatuh dalam dosa, kita tahu jaminan. Dan kita berbalik, Tuhan terima. Kita berbalik, Tuhan terima. Dan itu terjadi bagi bangsa Israel. Ribuan tahun mereka menjadi bangsa yang dipilih Tuhan. Jatuh bangun, tetap Tuhan terima. Jatuh lagi bangun. Kenapa? Karena Tuhan mengampuni, Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu. Tuhan yang kerjakan. Kalau Tuhan katakan, matanya tertutup, matanya buta, telinganya tidak mendengar, tuli, hatinya keras, dan Tuhan mengatakan demikian. Wah, saudara, berarti walaupun kita berusaha mau ketemu Tuhan, Tuhan nggak mau ketemu. Kenapa? Karena kamu dikeraskan hatinya. Kamu tidak mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Dan 70 tahun aku akan buang engkau. 70 tahun kamu teriak-teriak bagaimanapun, Tuhan tidak akan memberikan diskon. 50 tahun, ya udah, boleh. Enggak, 70 tahun, tetap 70 tahun. Walaupun kamu berdoa berteriak 70 tahun. Itu Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang sempurna. Jadi kita hari ini mempelajari suatu prinsip yang penting dalam keselamatan. Dari depan saya beritahukan bahwa semua keselamatan buktinya ada dari Allah. Perjanjian lama, perjanjian baru, dan seluruhnya dalam firman Tuhan. Tidak ada satupun kata yang mengatakan bahwa keselamatan adalah dari manusia. Keselamatan adalah Allah. Dari awal dari Allah. Tangan kanan Allah, kekuatan Allah, dan lengan Allah, seluruh keberadaan Allah itu menjamin kamu. Dan itulah yang membuat kita menjadi tenang. Kenapa? Di dalam segala kelemahan kita akan ditarik kembali Tuhan. Ditarik oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang menggarap kita semuanya. Walaupun dalam kesulitan apapun, kita dijamin oleh Tuhan. Kita harus tekun taat di dalam kuasa penyertaan Roh Tuhan. Dan ini perintah ini jelas-jelas sekali bahwa seluruh keselamatan itu adalah bukan saya yang kerjakan. Bukan saya hasilkan, tapi Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang hasilkan. Dan saya menikmati semua pekerjaan Tuhan. Dan saya kerjakan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya. Dan buah-buahnya yang hasilnya itu perbuatan-perbuatan yang indah itu akhirnya dinikmati oleh orang dan menjadi saksi bagi semua orang. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya.